Saudara, hari ini saya akan berkhotbah mengenai kemana jiwa manusia itu setelah mati. Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting atau fundamental penting, saudara, yang mungkin karena kesibukan sehari-hari kita dalam kehidupan kita sering melupakan pertanyaan penting ini. Nanti kalau sudah sakit, kalau sudah terbaring di rumah sakit atau di rumah dalam keadaan sakit, baru mulai mikir-mikir ya, saya kemana ini kalau mati ya. Nah, saudara, bagi kita orang Kristen itu ada kepastian. Kemana orang Kristen kalau mati? Ke tempat Tuhan Yesus berada. Kita tidak kemana-mana ya, tidak ke tempat lain, tapi di mana Yesus berada, disitulah kita berada. Tetapi saudara, ada banyak pandangan-pandangan yang saya bahas hari ini mengenai kemana manusia setelah mati. Dan saya akan menjadikan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin ini sebagai naskah atau teks yang saya jadikan dasar untuk seluruh penjelasan saya. Nah, mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan ini memang kisah nyata ya. Kisah nyata di mana ada seorang kaya dan juga seorang Lazarus yang miskin. Karena di situ tidak dikatakan ini adalah perumpamaan ya. Itu kalau saudara memperhatikan di dalam Lukas 16 ayat 19, cuma dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan seterusnya. Tetapi kalau bagi saya ini tetap melihat ini sebagai perumpamaan, karena biar bagaimanapun ya tidak dinyatakan di sini orang kaya itu di mana. Dan Lazarus ini siapa sebetulnya? Ini tentu bukan Lazarus saudara daripada Maria dan Marta ya. Ya, ada kisah terkenal kan mengenai Maria dan Marta ya. Kalau Maria duduk di bawah kaki Yesus mendengar firman, Marta sibuk di dapur ya. Ya, tapi Yesus berkata yang mengambil bagian terbaik itu adalah yang mendengarkan firman. Setelah firman dengar, paham firman, baru sibuk dan urusan lain. Ya, itu yang penting saudara ya. Tetapi Lazarus di sini itu bukan Lazarus itu. Bukan Lazarus yang mati lalu sudah berbau 4 hari di kuburan lalu kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu Lazarus saudara Maria dan Marta. Nah, karena itu menurut saya, saudara, saya melihat ini sebagai satu perumpamaan. Tetapi apapun yang mana saja yang benar, entah yang mengatakan ini kisah nyata atau perumpamaan, bagi saya tetap kita tidak bisa mengatakan salah atau sesat, karena yang paling penting adalah kebenaran di dalam teks ini. Karena Tuhan Yesus pun itu banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan, dan di dalam perumpamaan-perumpamaan itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang penting yang kita perlu pelajari ya. Nah, saudara, sebelum saya membahas bagian-bagian ayat Alkitab ini, saya perlu menjelaskan bahwa ada beberapa konsep ya, dan tentu saya tidak ada waktu untuk membahas semua mengenai kemana jiwa orang atau jiwa manusia kalau sudah mati. Kalau versi Katolik itu ada beberapa tempat saudara ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai limbus patrum. Limbus patrum ini adalah satu tempat di mana orang-orang kudus perjanjian lama ya, orang-orang kudus perjanjian lama itu mereka pergi ketika meninggal. Misalnya Abraham, kemudian Musa, waktu mereka mati mereka pergi ke limbus patrum. Ini tempat sementara. Nanti ketika Tuhan Yesus sudah datang ya, pada saat Yesus bangkit dari kematian, maka orang-orang kudus perjanjian lama yang ada di limbus patrum ini langsung pergi ke surga. Nah, itu Katolik ya, limbus patrum. Lalu mereka juga percaya ada limbus infatum. Infatum ya, limbus infatum ini tempat bayi-bayi yang meninggal. Ya, entah bayi-bayinya orang percaya atau bukan ya. Pokoknya bayi-bayi, anak-anak kecil yang meninggal itu pergi ke limbus infatum. Nah, limbus infatum ini bukan neraka, bukan surga. Ya, itu berada di perbatasan antara surga dan neraka katanya. Jadi mereka tidak rasa penderitaan neraka, tidak rasa, tapi juga tidak merasakan kesenangan surga karena ada di perbatasan. Tetapi mereka tetap merasakan kesenangan-kesenangan semacam yang
atau sukacita semacam yang didapatkan di dunia ini. Tapi bukan surga. Ya. Itu limbus infatum. Jadi seluruh bayi yang meninggal itu pergi ke sana katanya. Itu kedua ya. Ketiga, dan ini yang diprotes oleh Luther ya dengan keras itu, yaitu purgatori. Jadi ada api penyucian. Jadi ketika seseorang meninggal, kalau dia bukan orang kudus ya, kalau orang kudus, nabi-nabi, perjanjian lama, para rasul, itu mati langsung masuk surga. Tapi kalau orang biasa, dia akan pergi ke purgatori. Orang-orang Kristen biasa pergi ke purgatori. Dan di purgatori itu dicuci di sana. Dicuci sampai bersih dosa-dosanya. Semakin banyak dosanya, semakin lama di purgatori. Semakin sedikit dosanya, semakin pendek itu durasinya di purgatori. Setelah dosanya dicuci bersih, maka boleh ke surga. Nah, untuk membantu supaya dosanya cepat dicuci bersih, pada zaman Martin Luther itu saudara ada penjualan surat penghapusan siksa. Sebetulnya tujuan penjualan surat penghapusan siksa itu yang dikeluarkan Paus tidak terlalu frontal ya, seperti yang dilakukan oleh Tetzel di Jerman. Kalau Tetzel langsung begini, dia menjual surat penghapusan siksa atau penghapusan penderitaan di purgatori. Kalau Anda membeli surat penghapusan siksa ini, begitu Anda masukkan koin uang ya, waktu itu kan mereka pakai koin ya, belum mengenal uang kertas. Waktu Anda memasukkan koin ke kantong ini, begitu koin itu berbunyi kling begitu, itu arwah atau roh saudara-saudaramu yang sudah meninggal, famili-familimu itu langsung lompat ke surga. Nah, ini yang diprotes oleh Luther. Ini sudah kebangetan ini si Tetzel ini ya, menjual surat penghapusan siksa sampai bunyi uang saja itu bisa membuat nyawa orang yang ada di purgatori tadi lompat ke surga. Ya, jadi ada purgatori. Lalu tentu saja Katolik percaya ada surga, ada neraka. Nah, saudara-saudara, apakah Alkitab mengajarkan kita ada limbus patrum? Ada limbus infatum, limbus patrum untuk orang-orang kudus perjanjian lama ya, limbus infatum untuk bayi-bayi, dan purgatori. Alkitab tidak mengajarkan kita ya. Nanti kita akan melihat lebih detail apa yang diajarkan Alkitab ya. Lalu orang-orang Protestan juga mengajarkan semacam status antara, tempat tunggu ya. Dan mereka menggunakan istilah Alkitab Sheol, Hades. Sheol dalam perjanjian lama itu sebetulnya itu mempunyai pengertian, nanti saya jelaskan. Itu bisa keadaan kematian, itu bisa kuburan, itu bisa neraka artinya. Sheol sama juga dengan istilah Hades dalam istilah Yunani perjanjian baru. Nah, bagi sebagian orang-orang Protestan, saudara, kita kalau mati ada tempat tunggunya. Tempat tunggu surga bagi yang masuk surga, tempat tunggu neraka bagi yang masuk neraka. Itulah yang namanya Hades katanya. Nah, pandangan ini pun tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab sangat-sangat clear, nanti kita akan membuka semua ayat-ayatnya yang mengatakan orang percaya itu langsung masuk surga. Orang tidak percaya langsung masuk ke mana? Ke neraka. Tidak ada tempat tunggu surga, tidak ada tempat tunggu neraka. Sheol atau Hades itu artinya kalau memang menunjuk kepada tempat, bisa kuburan, bisa neraka. Nanti saya jelaskan lebih dalam ya saudara ya. Jadi ini pandangan-pandangan saudara yang saya kira tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan oleh karenanya saudara, kita tidak bisa menerima ya. Nah, sekarang secara lebih detail saya menjelaskan sekarang kemana jiwa orang mati pergi. Kalau dia adalah orang percaya, maka dia akan langsung ke surga. Di dalam pembacaan kita tadi, ya, di dalam Lukas 16, itu di dalam ayatnya yang ke 22 ya, saya membaca. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, istilah pangkuan Abraham ini itu adalah tempat di mana Abraham berada, disitulah orang miskin yang mati itu berada. Dan Abraham ada di mana, saudara? Ada di mana?
ada di surga. Ya. Tahu dari mana kita itu, saudara? Mari kita membuka satu ayat sekarang. Ya. Lukas 23 ayat 43. Ya. Lukas 23 ayat 43. Saya akan membacakan, saudara. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia yang bertobat, ya. Dan Tuhan berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti orang penjahat yang mati ini, mati disalib bersama Yesus tetapi bertobat, ketika dia mati dia berada di tempat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu kemana perginya waktu meninggal di atas kayu salib? Ada yang berkata pergi ke neraka, pergi ke neraka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di neraka. Ini tafsiran yang ngawur sama sekali, ya saudara. Karena di dalam versi Lukas, saya tidak buka, saudara, jelas sekali Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ketika Yesus mati, kemana nyawanya, nyawa kemanusiaannya? Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi nyawa Tuhan Yesus itu diserahkan ke tangan Bapa. Bapa ada di mana? Di surga. Jadi saudara, Yesus waktu meninggal di atas kayu salib, kemanusiaan, nyawa kemanusiaannya itu pergi ke surga. Dan ke surga itulah dia membawa nyawa penjahat ini tadi, yang berkata pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, kalau Yesus dan orang yang percaya kepadanya berada di Firdaus, di surga, tempat di mana Allah berada bersama para malaikatnya, maka saudara, Abraham ada di mana? Abraham orang percaya apa enggak? Orang percaya. Abraham pasti ada di surga. Dan orang miskin yang mati, si Lazarus ini tadi, dia dikatakan pergi ke tempat Abraham berada, di pangkuan Abraham, berada di surga, saudara. Jadi tidak ada alasannya orang mati itu pergi ke purgatori atau pergi ke limbus patrum. Bahkan bayi-bayi tidak pergi ke limbus infatum. Kalau mereka adalah bayi perjanjian, atau lebih tepatnya bayi yang dipredestinasikan untuk selamat, pasti masuk ke surga. Tidak ada tempat sendiri limbus infatum di mana bayi-bayi itu pergi ke situ lalu tidak merasakan neraka, tidak, juga tidak merasakan surga, ya. Tidak ada tempat banci atau waria semacam itu, saudara. Itu banci kan, bukan surga, bukan neraka. Yang ada itu hanya surga dan neraka, saudara. Jadi saudara, orang percaya kalau mati itu langsung masuk ke surga. Tetapi saya perlu menjelaskan lebih detail sekarang. Nanti kan timbul pertanyaan, saudara. Kalau begitu, kalau orang mati yang percaya Tuhan Yesus langsung masuk surga, lah untuk apa nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, membangkitkan semua orang mati, termasuk orang percaya, orang tidak percaya dibangkitkan semua. Lalu kemudian katanya setelah itu baru masuk surga, baru masuk langit dan bumi yang baru. Mana yang benar ini? Kalau mati sekarang masuk surga atau tunggu nanti? Waktu Yesus datang kali yang kedua, tubuh kita dibangkitkan, dipersatukan dan jiwa kita dimuliakan, lalu masuk langit dan bumi yang baru, masuk surga. Dua-duanya sama-sama benar, saudara. Waktu kita zaman ini meninggal dunia langsung masuk surga. Yang masuk surga itu baru jiwanya atau rohnya. Tubuhnya masuk kemana? Enggak masuk surga. Tubuhnya masuk kuburan, saudara. Sedangkan karya penebusan Tuhan Yesus itu bukan hanya menebus jiwa saja, tidak. Karya penebusan Tuhan Yesus itu menebus tubuh dan jiwa. Maka tubuh kita juga perlu surga. Sebelum Tuhan Yesus datang, tubuh kita masih di kuburan. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tubuh kita dibangkitkan, dipersatukan kembali dengan jiwa atau roh kita, dimuliakan, diberi kualitas yang unggul, dan dipersiapkan untuk langit dan bumi yang baru. Itulah surga kita nanti. Nah, langit dan bumi yang baru ini
Di mana? Di sana atau di sini? Di sini. Langit dan bumi ini yang sekarang ini diubahkan, dilahirkan kembali. Sama seperti kita tidak dimusnahkan oleh Tuhan, dilahirkan kembali. Demikian juga bumi, langit dan bumi ini, matahari dan bulan-bulan itu dilahirkan kembali, diregenerasi. Penebusan Tuhan Yesus bukan hanya penebusan manusia, tapi penebusan yang bersifat kosmis. Ini pandangan teologi reform, saudara. Penebusan yang sifatnya menyeluruh alam semesta ini. Maka dalam kitab Roma dikatakan seluruh makhluk itu menderita seperti sakit bersalin, menantikan bagaimana anak-anak Allah dinyatakan, karena mereka juga itu tunduk di bawah kesia-siaan karena dosa. Ini saya parafrasikan, saudara. Jadi seluruh alam semesta ini menantikan pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di mana mereka pun seluruhnya nanti akan diregenerasi menjadi langit dan bumi yang baru, menjadi surga tempat kita tinggal pada saat itu nanti. Surga di atas dengan bumi ini sudah bersatu kembali, sama seperti bersatunya langit atau surga dan bumi pada saat Adam di Taman Eden itu jatuh ke dalam belum jatuh ke dalam dosa, dan mereka tinggal di Taman Eden. Surga dan bumi bersatu. Nah, surga itu apa? Tempat di mana kehadiran Tuhan, segala berkat, segala sukacita dan lain sebagainya. Nah, maka sama saja ketika kita mati sekarang masuk surga. Kemana? Ke tempat Tuhan, di mana para malaikat Tuhan berada. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, langit dan bumi ini diubahkan, tubuh kita dibangkitkan, dipersatukan kembali dengan jiwa kita. Lalu kita tinggal di sini selama-lamanya dengan tubuh dan jiwa kita. Sorga dan bumi sudah bersatu, jadi kita tetap tinggal di sorga. Tapi di sini nanti, di langit dan bumi yang ini, tapi yang sudah diubahkan. Sorganya sama. Kenapa sama? Sorga dan bumi sudah bersatu, saudara. Jadi orang mati kemana? Ke sorga. Kalau orang percaya kalau mati kemana? Ke sorga, tempat di mana Tuhan berada. Tapi itu baru hanya jiwanya saja. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, barulah tubuh kita dibangkitkan, dipersatukan dengan jiwa kita, dipermuliakan, dan di sorga bersama Tuhan. Di dalam langit dan bumi ini yang sudah diubahkan, di mana langit dan bumi ini sudah bersatu dengan sorga. Dan Raja kita, Kaisar kita, Presiden kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus, dan kita bisa lihat dia dengan mata kepala kita, karena dia adalah Allah dan manusia. Kita bisa melihat kemanusiaannya di dalam segala kemuliaannya nanti ketika dia menjadi Kaisar kita, menjadi Presiden kita, menjadi Raja kita. Dan tidak ada lagi kita butuh wali kota, bupati, atau pemimpin-pemimpin semacam raja-raja, kaisar, presiden di dunia ini. Tidak ada. Satu-satunya pemerintah nanti hanya Yesus Kristus, dan tidak ada dosa di sana. Jadi kita nanti tidak perlu diatur-atur, saudara, diatur-atur. Hei, kamu begini, kamu ini. Semua orang tahu tugasnya masing-masing karena tidak ada dosa lagi, saudara. Ini dunia yang sangat-sangat indah. Ini pengharapan sorga kita masa yang akan datang. Pengharapan sorga yang sekarang, kalau kita meninggal langsung bersama Tuhan. Pengharapan sorga yang akan datang, di mana kita, tubuh dan jiwa kita, tubuh yang sudah dibangkitkan, dipermuliakan, dipersatukan bersama jiwa kita, tinggal bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Ini adalah satu keindahan yang tiada tara, saudara. Maka kalau memikirkan ini sebetulnya, kita tidak bisa membanding-bandingkan dengan seluruh kemewahan atau kesenangan di dalam dunia ini. Semua itu sama sekali tidak ada artinya, saudara. Lalu yang kedua sekarang, saudara, saya bicara neraka. Karena orang mati itu tempatnya hanya dua. Kalau percaya Yesus ke sorga, ya, saya sudah jelaskan tadi. Kalau tidak percaya Yesus kemana? Ke neraka. Nah, saudara, saya kembali menjelaskan secara detail sekarang istilah Sheol dan Hades. Sheol itu istilah Ibrani Perjanjian Lama, dan Hades itu adalah istilah Yunani Perjanjian Baru. Orang-orang menafsirkan Sheol dan Hades itu sebagai satu tempat, ya, tunggu antara, ya. Artinya sebelum masuk surga yang sungguh-sungguh, orang menunggu dulu di Hades.
Saya sudah jelaskan tadi ya. Tapi kalau yang ke neraka, ya dia juga akan menunggu, ya, akan menunggu untuk kemudian ketika Yesus datang kali yang kedua nanti akan pergi ke neraka begitu ya. Tapi sekarang masih tunggu. Jadi ada Hades itu tempat tunggu surga, tempat tunggu neraka begitu ya. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan itu. Apa arti Sheol dan Hades ini sebetulnya, saudara? Nah, ada dua pengertian, saudara, kalau kita meneliti Alkitab. Yang pertama itu, Sheol atau Hades itu menunjuk kepada keadaan kematian. Keadaan kematian artinya begini, saudara. Orang mati berbeda dengan orang hidup. Kalau orang hidup, saya bisa berdiri di sini, bisa khotbah ya. Saudara bisa jalan-jalan, saudara bisa kerja, bisa bangun pagi, bisa minum kopi, bisa berbincang-bincang sebagai manusia yang hidup. Tapi orang mati tidak bisa seperti itu. Atau ada pendeta yang sudah mati bisa berdiri di mimbar khotbah? Tidak ada kan? Itu kan sangat menakutkan ya. Seorang pendeta yang sudah mati 100 tahun yang lalu berdiri di sini ya, lalu berkhotbah di hadapan kita, kan tidak bisa, saudara. Jadi ini Sheol atau Hades itu pertama-tama menunjuk keadaan kematian. Keadaan orang mati sudah berbeda dengan orang hidup. Orang mati tidak bisa jalan-jalan. Orang mati tidak bisa tertawa-tawa. Orang mati tidak bisa makan nasi rawon. Orang mati tidak bisa jatuh cinta lalu pacaran atau jalan-jalan. Itu tidak ada. Orang mati itu main organ, ya, main musik, main piano. Tidak ada, saudara. Sudah berbeda dengan orang hidup. Itu pengertian Sheol atau Hades. Itu yang pertama. Menunjuk kepada keadaan kematian. Kedua, bisa menunjuk lokasi atau tempat. Sheol atau Hades itu maksudnya tempat bisa, dan kalau maksudnya lokasi atau tempat itu pengertiannya dua. Yang pertama itu adalah kuburan. Saya ambil satu contoh misalnya di dalam Kejadian 37 ayat 35 ya. Saya akan membaca ya, Kejadian 37 ayat yang ke-35. Dikatakan di sana, mungkin saya baca dari ayat yang ke-34 ya. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Maksudnya dia berkabung karena Yusuf ya. Ya, karena Yusuf itu sudah dijual oleh saudara-saudaranya ke saudagar Ismail, lalu dijual ke Mesir, lalu menjadi pembantu Potifar ya, pegawai Firaun. Lalu ayat 35 dikatakan, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Istilah dunia orang mati di situ itu dalam bahasa aslinya itu Sheol. Ya, Sheol, dunia orang mati. Dan arti daripada dunia orang mati di sana nggak mungkin neraka, karena Yakub itu tidak masuk neraka. Yakub itu adalah patriark orang Israel ya, adalah orang beriman, cucu daripada Abraham. Maka Israel itu mempunyai patriark atau 3 orang bapa yang disebut bapa pendiri Israel: Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Dan Yakub ini tidak mungkin masuk ke neraka, saudara. Maka ketika dikatakan aku akan turun ke dunia orang mati, Sheol, itu maksudnya kuburan. Ya, maksudnya kuburan. Maka terjemahan Alkitab dalam versi bahasa Inggris itu menerjemahkan itu grave. Istilah dunia orang mati yang di Alkitab kita ini diterjemahkan sebagai grave ya. Grave itu kuburan, saudara. Ya. Ya, jadi kalau Sheol atau Hades itu menunjuk lokasi, pertama maksudnya kuburan. Kalau bukan kuburan, itu berarti neraka. Tidak ada pengertian lain. Sheol atau Hades itu kalau maksudnya bukan kuburan, berarti maksudnya neraka. Mari kita membuka satu ayat sekarang. Amsal 15 ayat 24. Amsal 15 ayat yang ke-24. Saya akan membacakan. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati. Istilah yang sama ya, dunia orang mati. Istilah dunia orang mati di situ adalah Sheol di situ. Kalau dalam bahasa Perjanjian Barunya itu Hades.
Nah, istilah dunia orang mati di sana itu bukan menunjuk kepada kuburan, saudara, tapi kepada neraka. Ya, jalan kehidupan orang berakal budi. Orang berakal budi ini orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan, saudara. Nah, orang yang takut akan Tuhan ini, yang percaya Tuhan, itu jalan kehidupan itu menuju ke atas, menuju ke surga, menuju ke Tuhan. Ya, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah, menjauhi dunia orang mati, menjauhi neraka, tempat orang-orang durhaka, tempat orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Yang di dalam kitab Mazmur dikatakan itu orang-orang bebal. Apa yang dikatakan orang bebal, saudara? Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Itulah orang bebal, saudara. Dan di dunia ini banyak yang dianggap orang pintar, tapi sebetulnya bebal mereka. Sangat-sangat bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa bebal? Kalau orang Jawa bilang apa? Tengil, atau ada yang istilah yang lebih keras, ya. Bebal, ya. Bukan sekadar bodoh itu, tapi memang keras kepala, ya, dalam kebodohannya. Dan orang-orang di dunia ini mungkin mengeluh-elukan mereka. Saudara pernah dengar itu orang-orang seperti Albert Einstein, ya, dianggap orang paling pintar. Ada itu filsuf namanya Bertrand Russell, dianggap orang filsuf jenius, ya. Atau siapa namanya itu ahli fisika, tahu ahli fisika yang sakit sampai nggak bisa ngomong, itu dia akhirnya ngomong dan pakai alat bicara itu. Stephen Hawking, saudara. Itu orang tidak percaya Tuhan semua. Stephen Hawking ini adalah seorang yang sangat-sangat melawan Tuhan, seorang ateis. Tapi pintar sekali, cerdas dalam hal fisika. Dan menurut orang-orang dunia ini, mereka adalah orang pintar, orang cerdas yang kita harus dengar. Bahkan dia pun tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa mengeluarkan suara, terpaksa harus pakai alat untuk berbicara, saudara. Dan audiensnya itu begitu banyak. Orang-orang akademik, orang-orang yang kuliahnya tinggi-tinggi di universitas paling hebat, paling terkenal di Amerika seperti Harvard, seperti Princeton, ya. Kalau di Eropa seperti Oxford, Cambridge, sangat diagung-agung, tapi bodoh mereka tuh, sangat bodoh, ya. Kalau orang Jawa mungkin ada tekanannya, kalau istilah orang Jawa itu goblok gitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar goblok, tapi goblok gitu. Saya kasih satu contoh sekarang, saudara. Ada satu orang profesor ateis di Rusia. Seorang profesor ateis ini memberikan seminar di hadapan orang-orang. Lalu dia berkata begini, nggak ada Tuhan. Yang namanya Allah itu tidak ada. Dunia rohani itu tidak ada. Yang orang Kristen bilang Tuhan, malaikat, termasuk jiwa. Ada jiwa kita, ada jiwa kita yang berbeda dengan tubuh. Tidak ada. Semua hanya materi saja. Nah, ini pandangan yang namanya materialisme. Semua hanya materi, ya. Tidak ada jiwa, tidak ada roh, tidak ada Tuhan, ya. Dia ngajar panjang lebar sampai mulutnya berbusa itu. Dan di situ ada orang Kristen duduk. Orang Kristen ini memperhatikan dengan teliti ceramahnya. Setelah dia selesai ceramah, ada yang mau tanya jawab dengan saya, silakan. Orang Kristen ini bangkit dari tempat duduknya, saudara. Bangkit dari tempat duduk, diambil kursinya. Dia angkat kursinya, dia banting sampai kursinya itu patah. Semua orang-orang kaget. Lalu orang Kristen ini maju ke depan. Setelah maju ke depan, saudara, dia tempeleng itu profesornya. Setelah ditempeleng, saudara, profesornya ini ngamuk. Kenapa kau tempeleng saya? Apa salah saya? Lalu orang Kristen ini bilang gini, tadi Anda bilang semua hanya materi saja. Semua itu tidak ada rohani, tidak ada jiwa, tidak ada dunia roh, semua hanya materi. Nah, tadi saya bangun, saya banting itu kursi. Kursi itu materi, dia tidak gerak-gerak, tidak protes sama saya. Tapi kenapa Anda protes sama saya? Kalau Anda materi saja, sama dengan kursi mestinya. Anda tidak usah protes saya ketika saya tempeleng Anda. Itu artinya apa? Anda tidak sama dengan kursi. Kursi itu materi, tapi kamu ada jiwa di dalam dirimu. Ketika saya tempeleng kamu, kamu rasa dipermalukan, rasa dihina. Ini orang Kristen sebetulnya nggak terlalu pintar juga kan? Dia pakai cara kasar.
Tapi orang Kristen yang pakai cara kasar ini jauh lebih pintar daripada profesor yang goblok itu yang mengatakan semua hanya materi saja, saudara. Ya, jadi orang jahat, orang durhaka, orang bebal yang dikatakan dalam Alkitab itu menuju ke bawah dia. Menuju ke dunia orang mati. Menuju ke neraka. Dia tidak mendapat tempat di surga, saudara. Maka biarlah kita menjadi orang bijaksana yang takut akan Tuhan, yang menjaga kehidupan kita, menjaga mulut kita, menjaga kelakuan kita, menjaga pikiran kita, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah, saudara, arti Seol atau Hades ini kalau bukan kuburan itu artinya neraka. Ya. Jadi dalam bagian ini, saudara, saya meringkaskan bahwa orang percaya kalau mati masuk ke surga langsung. Orang tidak percaya kalau mati langsung masuk ke neraka. Tetapi ada persamaannya, baik orang percaya maupun tidak percaya. Orang percaya mati, masuk surga jiwanya, tubuhnya masuk kuburan. Masuk Hades tapi kuburan maksudnya. Orang tidak percaya, jiwanya langsung masuk surga. Tetapi tubuhnya juga masuk Hades yang artinya kuburan. Bukan Hades artinya neraka. Itu persamaan kita. Jadi orang percaya dan tidak percaya sama-sama masuk kuburan, ya. Tetapi yang berbeda adalah jiwanya kita masuk surga, yang tidak percaya akan pergi ke neraka. Dan ajaran tentang surga dan neraka ini yang mulai pudar sekarang ini, orang mulai memikirkan kita tidak boleh terlalu mengajarkan ada surga, ada neraka, ya. Ya, bagi mereka itu yang ada hanya surga saja. Ya, neraka tidak usah diajarkan. Itu kok kelihatan sekali kalau seperti Allah itu kejam rasanya kok ada neraka diciptakan. Lah orang berbuat dosa di dunia ini berapa lama sih, ya? Kalau umurnya 70 tahun, ya berbuat dosanya 70 tahun itu kan. Tapi bayi ya belum bisa dihitung dosanya. Bayi itu hanya dihitung dosa asal dari Adam. Apa bayi itu bisa dituntut dia, ya? Kalau ada bayi, ya, contoh bayi, lalu orang tuanya itu kasih pisau di dekatnya. Lalu bayi itu bergerak-gerak ambil pisau, lalu ada anak kecil di samping ditusukkan. Misalnya anak kecil yang ditusukkan pisau itu mati, saudara. Nah, menurut saudara, bayi itu bisa tidak secara moral bertanggung jawab, dituntut? Tidak bisa, saudara. Dia tidak sadar secara moral. Bayi belum sadar secara moral, dia tidak bisa dituntut. Yang dituntut justru siapa? Polisi nanti akan tanya, siapa yang kasih pisau dekat bayi ini tadi? Nah, orang tuanya kena, saudara. Ya, jadi secara moral bayi nggak bisa dituntut. Nah, kalau orang hidup umur 70 tahun, paling nanti setelah sadar moral baru dituntut dosanya nanti. Jadi bayi dalam kandungan yang baru lahir itu memang mereka sudah ada dosa asal dari Adam, dan itu cukup bagi Tuhan untuk memasukkan mereka ke neraka kalau tidak ditebus Tuhan Yesus. Tetapi secara pribadi mereka belum berbuat dosa. Belum bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan. Nah, coba dihitung sekarang. Setelah seseorang sadar waktu dia berbuat dosa, dan kalau umurnya 70 tahun, berapa banyak dosanya? Nah, orang berpikir begini, apakah seimbang dosa yang hanya dilakukan sekitar 70 tahun, tetapi penghukumannya selama-lamanya di neraka? Maka akhirnya ada ahli-ahli teologi yang kemudian berpikir, wah, kalau begitu caranya, kita menjadikan Tuhan tidak adil. Harusnya yang benar itu katanya, orang dihukum di neraka itu sesuai dosanya. Jadi kalau dosanya berapa banyak, dihukum di neraka. Setelah itu nanti Tuhan musnahkan dia. Jadi musnahkan artinya ya tidak ada lagi dia. Tubuh jiwanya sudah dimusnahkan. Sirna, ya, sudah tidak ada lagi. Tapi ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Bukan ajaran Alkitab. Karena Tuhan Yesus jelas mengajarkan neraka itu selama-lamanya, saudara. Ya, bukan tempat sementara, ya. Neraka itu adalah selama-lamanya. Maka kita harus tetap mengajarkan ajaran ini karena ini adalah ajaran Alkitab. Dan justru karena ini diajarkan dengan sungguh-sungguh, maka kita dibangkitkan rasa takut kita akan Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada satu contoh, saudara, seorang pendeta besar itu pada sekitar 300 tahun yang lalu, 300-400 tahun yang lalu, yang namanya Jonathan Edwards.
di Amerika, dia berkhotbah khusus tentang neraka, saudara. Nah, Jonathan Edwards ini adalah pendeta yang sangat-sangat bagus sekali, sangat pintar sekali, kalau menulis sangat dalam sekali, dan pada abad yang lalu dia ya semacam diangkat ya menjadi seorang filsuf terbesar Amerika Serikat. Nah, pendeta reform sebetulnya ini, ya sama dengan kita, ya gereja reform, ya itu Jonathan Edwards, dan dianggap sebagai pemikir terbesar Amerika Serikat. Nah, Jonathan Edwards ini, saudara, sangat saleh hidupnya, saudara. Bahkan dalam atur makanan saja saleh. Itu dia bisa teliti, saudara, sayuran ini menyebabkan kantuk atau tidak. Kalau menyebabkan mengantuk, dia nggak makan itu. Makanan ini menyebabkan lemas apa enggak? Kalau menyebabkan lemas, tubuh lemas, dia enggak makan. Kenapa? Karena akan menghambat nanti kerja keras. Enggak bisa kerja nanti. Sampai seteliti itu, saudara. Orang hidup beres sekali, Jonathan Edwards. Nah, suatu saat dia diundang, saudara, ke satu tempat, satu kota, yang terkenal kota itu sangat rusak. Ada permainan judi, perzinahan, pembunuhan, ya. Pokoknya rusak sekali, Jonathan Edwards melihat itu seperti kota Sodom dan Gomora. Lalu dia juga diundang mendadak, saudara. Diundang mendadak begitu. Sebetulnya kota itu, gereja di kota itu mau undang satu pengkhotbah yang lain untuk berkhotbah di sana. Tapi pengkhotbah itu berhalangan tidak datang sehingga Jonathan Edwards yang akhirnya diundang. Nah, Jonathan Edwards berat hati menerima itu. Tapi akhirnya setelah dia berpikir-pikir akhirnya menerima, saudara. Lalu karena waktunya mepet sekali, semalam-malaman dia tidak tidur. Setelah dia persiapan, dia semalam-malaman berdoa, saudara. Tidak tahu berapa jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam dia berdoa. Nah, kalau zaman kita sekarang orang reform ini malas berdoa kan. Saya tidak tahu kalau saudara di sini berdoa berapa lama ya. Kalau orang karismatik Pentakosta itu bisa berdoa semalam suntuk, saudara. Apalagi kemarin memperingati turunnya Pentakosta ya. Mereka semalam-malaman itu berdoa, saudara. Tapi kita orang reform sering malas berdoa. Nah, Jonathan Edwards itu semalam-malaman berdoa. Lalu dia mempersiapkan khotbah yang berbicara tentang neraka. Judul khotbahnya itu dalam bahasa Inggris, Sinners in the Hands of an Angry God. Ya. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka. Lalu dia datang berkhotbah. Di dalam khotbahnya itu, saudara, dia tidak berapi-api. Kalau saya masih berapi-api, saudara. Masih lihat, saudara. Ini namanya kalau teknik homiletik atau khotbah ini eye contact ini. Saya kan ada eye contact dengan saudara. Saya lihat mata saudara kan. Edwards tidak begitu kalau khotbah. Dia lihat ke belakang sana. Enggak lihat jemaat. Lihat jam dinding di belakang sana. Sambil membaca catatan. Kalau saya hanya ini, saudara. Saya persiapan cuma catatan. Inilah yang saya khotbahkan ini. Catatan kecil ini. Outline. Kalau Edwards itu mengetik semua itu khotbahnya itu. Berlembar-lembar. Lalu dia khotbah sambil membaca. Nah, khotbah kayak gini memang ya bagi orang tertentu membosankan kan. Tidak ada eye contact ya, nggak bebas bicara, hanya membaca. Tapi saudara, tidak demikian dengan Edwards. Sangat-sangat disertai oleh Tuhan, kuasa Tuhan. Dia menjelaskan neraka itu begitu detail. Salah satu contoh begini. Neraka itu begini katanya. Seperti orang berjalan di tempat yang licin sekali. Sangat-sangat licin, terlalu licin. Karena saking licinnya, tidak perlu orang lain mendorong dia untuk jatuh. Tidak perlu. Tidak perlu angin kencang bertiup untuk menjatuhkan dia. Tidak perlu. Cukup dan bobot badannya sendiri, berat badannya sendiri akan menyebabkan dia jatuh. Karena tempat injaknya terlalu licin. Kalian semua ini berdiri di tempat licin. Sedikit saja jatuh ke neraka. Khotbah yang sangat berkuasa ini, walaupun hanya dibaca, saudara, tidak sampai selesai. Pertengahan khotbahnya, ada orang sudah nangis. Ada orang yang gemetar karena takut. Lalu ada yang berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Ini orang berdosa, orang-orang yang dianggap semacam Sodom dan Gomora oleh Jonathan Edwards. Akhirnya Jonathan Edwards, dia menghentikan khotbahnya, lalu kemudian dia mengajak mereka berdoa. Di situ ada kebangunan. Banyak orang bertobat, meninggalkan judinya, meninggalkan segala macam dosanya, ya, segala macam kejahatannya. Jadi saudara, jangan kita berbicara tentang neraka itu mengerikan. Tidak usah. Allah itu kasih. Khotbah saja Allah kasih, Allah kasih.
Allah punya surga, semua orang akan masuk surga. Alkitab nggak ngajar itu, saudara. Alkitab mengajarkan tentang neraka. Tidak percaya Yesus pasti masuk neraka. Dan kita harus khotbahkan ini. Tidak boleh kita korupsi. Saya sebagai pendeta tidak boleh korupsi firman Tuhan. Saya harus khotbahkan ini dengan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Bagian terakhir dari khotbah saya sekarang, saudara, saya membicarakan tentang beberapa poin dari perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada 3 poin yang saya catat di sini, saudara. Yang pertama, sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, kalau saudara meneliti Lukas 23 ayat 43 di sana, maafkan saya, Lukas 16 ayat 22 ya maksud saya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Berarti orang mati, orang percaya, Lazarus itu langsung masuk ke surga ya. Saya juga sudah mengajak saudara-saudara tadi membandingkan dengan Lukas 23 ayat 43 ya. Itu fakta pertama ya dari bagian Alkitab ini, saya tidak akan mengulang lagi. Lalu fakta kedua, saudara, yang dijelaskan di dalam teks ini itu di dalam ayat pasal 16 ayat 24 ayat sampai 26. Saya membaca. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Khusus kalau saudara meneliti di ayat yang ke-26, Abraham di sana berbicara tentang tidak ada hubungan sorga dan neraka. Orang yang sekarat di neraka itu minta Abraham tolong dia, kirim Lazarus supaya dia mencelupkan jarinya di air lalu memberikan kepada lidah saya yang sudah sangat kepanasan, sudah sangat menderita di neraka. Tapi Abraham berkata, engkau sudah patut menerima apa yang engkau terima, dan Lazarus sudah patut menerima apa yang dia terima. Ya, begitu ya. Kedua, antara engkau dan kami di sorga, kamu di neraka, ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Artinya antara surga dan neraka tidak ada hubungan, saudara. Ya, tidak ada hubungan. Itu fakta kedua ya dari pembacaan ini. Maka saudara, jangan gampang-gampang dengar kesaksian omong kosong. Saya pendeta yang memang ketus kalau soal firman Tuhan ya, tapi kalau dalam pergaulan tidak lah ya. Saudara, di sini selama sudah berapa tahun ya saya melayani, datang pulang pergi melayani di sini dari tahun 2019 ya. Pernah enggak saudara pernah dengar saya ketus sama saudara? Enggak pernah ya. Nah, kalau ada nanti protes biar saya bertobat ya. Ya, karena enggak boleh itu dalam pergaulan sehari-hari ketus ya. Tapi dalam firman Tuhan saya ketus saudara. Dan saya berani untuk itu. Enggak usah dengarkan kesaksian-kesaksian omong kosong itu. Yang mengatakan naik turun surga, naik turun neraka. Itu ada kan pendeta yang di Surabaya yang besar sekali, itu namanya Philip Mantova. Trip to hell, pergi ke neraka. Kok bisa pergi ke neraka sih? Ini gimana saudara? Orang yang ke neraka itu orang percaya apa orang nggak percaya? Orang tidak percaya yang masuk neraka saudara. Kok pendeta kok senang-senang pergi ke neraka? Ini aneh. Ini tidak sesuai firman Tuhan. Makanya saya bilang omong kosong. Ya. Jadi saudara, fakta kedua di situ antara surga dan neraka itu tidak ada hubungan. Fakta ketiga di ayat 27 sampai 31 saya akan membaca. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati,
kepada mereka mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Apa yang kita dapatkan di sini, saudara? Antara orang yang sudah mati dan orang yang sudah hidup tidak boleh ada hubungan. Ini yang mau ditegaskan di sini. Orang kaya yang mati yang sekarat di neraka itu ingat akan saudara-saudaranya, supaya mereka jangan ikut dia masuk neraka. Suruh Lazarus untuk memperingatkan mereka. Tapi Abraham berkata, sudah ada hukum Musa pada mereka, sudah ada firman Allah pada mereka. Kalau firman Allah yang ada pada mereka saja tidak percaya, maka orang mati bangkit pun lalu khotbah sama mereka tidak akan percaya. Saudara paham ya? Kalau orang tidak percaya Alkitab ini, saudara, sebagai firman Tuhan yang ada pada kita, maka nenek moyang kita pun bangkit dari kematian lalu cerita tentang surga dan neraka itu tidak akan percaya, saudara kita. Kalau Anda tidak percaya Alkitab. Jadi artinya di sini, saudara, tidak perlu orang mati itu datang ke sini. Maka saudara nggak usah ditakut-takuti ya. Nanti sore hari atau pagi hari ada penguburan di sini. Malam-malam bunyi-bunyi, tadi malam bunyi-bunyi, saudara. Saya tidur jam 1 mungkin ya. Bunyi-bunyi, saya tanya Mas Endro, kenapa bunyi-bunyi di atas ini? Dia bilang, mungkin karena panas ya siang hari, jadi memuai, malam hari dia mengkerut karena dingin. Jadi bunyi-bunyi terus. Saya bilang, kalau orang tidak tahu ini dikira ini orang dari kuburan ini bangkit goyang-goyang di atas, saya bilang gitu. Ya, saudara. Nah, banyak kepercayaan orang-orang termasuk di Jawa ini, termasuk di daerah saya asal saya atau di mana saja, itu percaya kalau orang mati itu arwahnya masih gentayangan, maka perlu didoakan 3 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Tapi Alkitab tidak mengajar begitu, saudara. Orang mati langsung masuk neraka kalau tidak percaya, langsung ke surga kalau percaya. Rohnya tidak gentayangan. Jadi antara orang mati dan orang hidup tidak ada hubungan lagi. Lalu kok orang bisa melihat hantu atau apa begitu? Yang orang mati itu setan, saudara. Setan yang menipu. Setan yang menipu kita. Jadi begitu, misalnya saya meninggal, saya yakin saya langsung ke surga. Jadi saya tidak datang lagi khotbah di sini, saudara. Nanti tiba-tiba Mas Endro yang khotbah ya, kalau misalnya saya mati ya, Mas Endro khotbah, lalu tiba-tiba dia berubah wujud, lalu rupanya seperti saya, saudara, lari semua, saudara, keluar dari sini kan, ketakutan. Jadi antara orang yang sudah ada di neraka dan orang yang sudah ada di surga, tidak ada hubungan lagi dengan orang yang masih hidup. Maka tugas kita orang percaya bukan berdoa untuk mereka, tidak perlu. Dia kalau tidak percaya di dunia ini, sudah masuk neraka. Kita teriak-teriak doa minta Tuhan Yesus keluarkan dia dari neraka pun tidak akan bisa itu. Sama juga orang yang sudah ada di sorga, tak perlu kita berdoa atau mengarahkan hati kita kepada mereka. Ini salah satu juga yang diprotes oleh reformasi. Ya, Luther, Calvin, Zwingli di dalam gereja Roma Katolik yang masih berdoa melalui orang-orang kudus, orang-orang suci yang dianggap itu jasanya itu kelebihan. Perbuatan baiknya itu kelebihan. Nah, kita kurang untuk masuk surga. Maka kita minta jasa misalnya Santo Petrus, Santo Paulus atau Santo Agustinus, supaya jasa kebaikan mereka diperhitungkan kepada kita, supaya mudah-mudahan kita langsung masuk surga kalau mati. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Itu yang diprotes oleh reformasi. Kita selamat murni karena anugerah Tuhan Allah. Jadi saya ringkaskan ya, tidak ada hubungan antara surga dan neraka. Tidak ada hubungan antara, apalagi saudara, orang-orang yang sudah ada di neraka dan surga dengan kita di sini. Dan bagi kita orang percaya, kalau kita mati langsung ke surga. Orang tidak percaya kalau mati langsung ke neraka. Maka siapa yang belum percaya kepada Kristus secara sungguh-sungguh, percayalah kepada Dia. Saudara-saudara yang dengar live streaming ini, kalau Anda belum percaya, jangan tunda-tunda. Terima Dia, percaya kepada Dia saat ini juga.
Karena ketika kita percaya Kristus, mati langsung ke surga. Orang tidak percaya, mati langsung ke neraka.